Shalom jemaat diaspora Kopilas yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kalau pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk melakukan ibadah online. Biarlah ibadah online kali ini dapat memberkati kita semua. Sebelum memulai ibadah online ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu pada kami ya Tuhan. Kalau kami akan melakukan ibadah online ya Bapa, berkati ibadah online kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan berkati juga anak-anak-Mu yang ada di rumah ya Bapa yang menyaksikan ibadah online ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah online ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Mari kita angkat pujian, datanglah dan bertahta. Mari memuji Tuhan lebih lagi. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan. Mari bersama-sama nyatakan.
Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian, Yesus kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang baik, kini tiba saatnya bagi kami untuk belajar dari kebenaran firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, urapilah hati dan pikiran kami, supaya kami boleh fokus untuk mendengarkan firman-Mu, merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Pakailah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, biarlah urapan Tuhan saja mengalir di tengah kami, agar kami dilayakkan untuk menerima firman-Mu yang dapat mengubahkan kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan.
Renungan kita pada hari ini diambil dari Matius pasal 21 ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-46. Demikianlah firman Tuhan. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain, yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah yang telah mendengarkan, merenungkan, dan memelihara firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perumpamaan yang diberikan oleh Yesus ini sebenarnya merupakan suatu bentuk kritik yang ia sampaikan untuk menegur orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki pada zamannya. Mengapa demikian? Karena Yesus menggambarkan penggarap-penggarap itu sebetulnya adalah para nabi yang telah diutus Tuhan kepada umat Israel, tetapi dibunuh oleh bangsanya sendiri. Karena bangsa itu tidak mau ditegur, karena bangsa itu tidak mau diatur oleh Tuhan. Apalagi kalau kita membaca tulisan-tulisan para nabi di dalam perjanjian lama, nada-nadanya begitu keras, menegur orang-orang Israel yang telah jatuh di dalam dosa. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka membunuh para nabi itu. Padahal nabi-nabi itu adalah utusan-utusan Tuhan. Memang ketika kita menyuarakan kebenaran, tidak selalu akan diterima dengan baik oleh setiap orang yang mendengarkannya. Karena terkadang kebenaran itu menyakitkan. Kebenaran itu menegur hati kita. Kebenaran itu membuat kita seperti menjadi tertuduh apabila kita telah melakukan hal-hal yang melenceng dari kebenaran itu. Maka yang dibutuhkan sebetulnya adalah hati yang terbuka, hati yang mau menerima setiap teguran yang datang dari Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nats firman Tuhan hari ini
mengajarkan kita untuk bisa fokus kepada firman Tuhan. Menyiapkan diri kita dari setiap teguran yang mau Tuhan sampaikan kepada kita. Dan kiranya renungan pada hari ini bisa Bapak Ibu Saudara terima sebagai teguran, sebagai motivasi bagi kita untuk kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Nah, apa yang mau kita pelajari dari renungan kita pada hari ini? Saya ingin fokus pada ayat yang ke-33. Pada ayat yang ke-33, Yesus memberikan gambaran, satu perumpamaan mengenai kebun anggur. Ada beberapa istilah yang menurut saya penting di dalam perumpamaan Yesus ini. Yang pertama ada kebun anggur, lalu kemudian ada pagar, ada lubang pemerasan anggur dan menara, serta ada penggarap. Ini bukan sekedar perumpamaan yang biasa, tapi perumpamaan yang Yesus mau gambarkan tentang pelayanan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Yang pertama dikatakan bahwa Tuhan membuat satu kebun anggur, dan kebun anggur ini sebetulnya adalah lambang dari umat Allah sendiri, yaitu orang-orang Israel. Dilambangkan sebagai kebun karena memang ini harus dikerjakan, harus ada yang memelihara, dan harus ada yang memetik buah dari kebun ini. Dan Tuhan telah mengutus nabi-nabinya untuk mengerjakan kebun itu, supaya kebun itu bertumbuh dengan baik, supaya anggur-anggurnya ini menghasilkan buah yang terbaik dan boleh bermanfaat bagi banyak orang. Itulah kebun anggur. Tapi kemudian di situ dikatakan dipagari, ada pagar yang membatasi supaya kebun itu tidak menjadi kebun yang liar. Supaya umat Tuhan ini berjalan atau bertumbuh sesuai dengan maunya Tuhan, maka Tuhan memberi pagar kepada mereka supaya dia tidak terkontaminasi dari luar dan dia juga tidak menjadi tanaman-tanaman liar yang tumbuh sebebas-bebasnya. Nah, pagar itu di dalam Perjanjian Lama itulah hukum Taurat. Hukum Taurat yang berasal dari Tuhan. Yang oleh pemazmur di dalam Mazmur pasal 19 dikatakan Taurat Tuhan itu sempurna. Jadi hukum Taurat inilah yang memagari umatnya, memagari kebun anggur itu supaya kebun anggur itu bertumbuh dengan baik. Lalu di sana dikatakan ada lubang pemerasan anggur dan menara. Ini adalah simbol dari mezbah dan ibadah. Mezbah melambangkan kurban dan ibadah melambangkan bakti umat kepada Tuhan. Nah, di dalam Perjanjian Lama kalau kita baca dari Kejadian sampai dengan kitab Maleaki, di sana diajarkan bagaimana Tuhan selalu mengarahkan umatnya untuk selalu datang beribadah dan mempersembahkan kurban mereka melalui mezbah-mezbah yang mereka dirikan untuk Tuhan. Dan ini adalah wujud bentuk pengabdian manusia kepada Tuhan. Dan banyak kali orang-orang Israel meninggalkan ibadah-ibadah mereka. Mereka terbujuk oleh Baal-Baal, terbujuk oleh dewa-dewa asing. Dan Tuhan murka atas sikap umat yang demikian. Lalu kemudian dikatakan ada penggarap atau para pekerja. Dan itu merujuk kepada para imam dan tua-tua Israel. Atau pada zaman Yesus merujuk kepada rabi-rabi dan guru-guru agama Yahudi. Nah, ini kita belajar dari konteks Perjanjian Lama. Nah, kita masuk di dalam Perjanjian Baru atau pada masa-masa sekarang. Kita berbicara tentang kebun anggur. Kebun anggur itu tidak lagi dibatasi hanya kepada umat Israel saja. Tetapi di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-19. Yesus berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa, panta etne, semua etnis di tengah-tengah dunia ini. Muridku, mateteusate, muridkanlah. Jadi ladang pelayanan kita ini tidak lagi terbatas, tapi ladang pelayanan kita ini telah dibuka luas oleh Tuhan supaya kita melayani lebih luas lagi, yaitu dunia di mana kita ada sekarang. Ini kebun anggur yang merupakan milik Tuhan dan yang harus kita kerjakan karena nanti Tuhan akan menuntut buahnya. Mana buah yang kita garap selama ini? Jangan-jangan kita menggarap kebun anggur ini dan kebun itu justru menjadi semakin liar. Jangan-jangan kita salah menanam benih sehingga bukan buah anggur yang kita dapatkan. Jangan-jangan kita tidak memelihara kebun anggur ini sehingga kebun anggur ini menjadi rusak dan tidak menghasilkan buah.
panggilan kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang telah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi adalah bagaimana kita memuridkan semua bangsa, memuridkan dunia ini supaya bisa melakukan apapun yang telah diajarkan oleh Kristus. Ini misi kita, ini tugas kita di tengah dunia ini. Dan ini harus kita lakukan. Karena kita adalah penggarap-penggarap di tengah dunia ini. Kita adalah pekerja-pekerja di tengah dunia ini. Lalu dikatakan di situ ada pagar. Pagar itu kalau kita baca dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-9. Rasul Paulus berkata, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat. Melainkan dari apa yang datang melalui iman kepada Kristus. Jadi bukan lagi Taurat seperti dalam perjanjian lama. Bukan lagi mitzvot. Ada 613 mitzvot dalam tradisi orang Yahudi. Bukan itu lagi yang menjadi pagar. Tetapi pagar kita adalah iman kita kepada Kristus. Ini yang memagari kita. Apapun yang kita lakukan di tengah dunia ini, kita harus memagari itu dengan iman kepada Kristus. Jadi di tengah-tengah situasi apapun, termasuk di tengah-tengah situasi pandemi sekarang ini, kita harus memagari diri kita dengan iman kepada Kristus. Iman kepada Kristus berarti kita harus menyampaikan apa yang Kristus kehendaki di tengah dunia ini, yaitu mewartakan kabar baik, menyampaikan kabar sukacita, menyampaikan kabar damai sejahtera di tengah dunia ini. Jangan lagi kita menyampaikan kabar-kabar ketakutan. Apalagi kita ikut-ikutan menyebarkan berita-berita hoaks. Bukan itu yang Tuhan kehendaki. Yang Tuhan kehendaki adalah bagaimana kita menyampaikan kebenaran, menyampaikan keadilan, dan yang terutama menyampaikan damai sejahtera itu sendiri. Damai sejahtera dalam Kristus, itulah yang harus memerintah dalam hati kita dan yang harus kita sebarluaskan di tengah-tengah kebun anggurnya, di tengah-tengah dunia ini. Ini panggilan kita. Pagar kita sekarang adalah iman kepada Kristus. Jadi apapun yang kita lakukan, termasuk ketika kita membuka usaha, ketika kita bekerja, ketika kita menjadi pemimpin di tengah bangsa dan negara kita, kita harus memagari diri kita dengan iman kepada Kristus. Dan iman kepada Kristus mengajarkan kita untuk mau rela berkorban bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan inilah yang seharusnya menjadi pagar kita. Yesus mengajarkan supaya kita saling mengasihi. Dan itulah yang membuktikan bahwa kita adalah murid-muridnya. Jadi kasih inilah yang merupakan wujud dari iman kita kepada Kristus. Kalau kita saling mengasihi, berarti kita punya iman kepada Kristus. Tapi kalau kita sudah mulai saling membenci satu dengan yang lain, berarti iman kita semakin pudar. Kasih itu menjadi ukuran iman kita. Dengan kasih kita membuktikan iman kita kepada Kristus. Nah, selanjutnya dikatakan ada kurban dan ada ibadah. Di situ tadi dikatakan ada lobang pemerasan anggur dan ada menara. Nah, apa yang disebut kurban dan ibadah dalam perjanjian baru? Di dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama dikatakan begini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Di tubuh kita ini adalah kurban dan sekaligus ibadah kita yang sejati. Ketika kita mempersembahkan tubuh kita untuk Tuhan, maka disitulah kita memberikan kurban yang terbaik. Dan ketika kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan, disitulah kita menjalankan ibadah yang sejati. Bahkan dalam Yakobus 1 ayat 27 dikatakan ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Dan inilah ibadah yang dikehendaki Tuhan. Ibadah yang mau menunjukkan kasih itu di tengah-tengah dunia ini. Yang mau melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang real, yang nyata di tengah dunia ini. Ibadah yang menunjukkan kepedulian kita terhadap orang-orang di sekitar kita.
Apalagi di tengah-tengah masa pandemi seperti sekarang ini. Banyak orang mengalami kesusahan. Ada yang kehilangan pekerjaan. Ada yang bisnisnya hancur. Ada yang menghadapi masalah-masalah dalam rumah tangga. Masalah dengan anak-anaknya. Masalah dengan suami, dengan istri. Disinilah kita harus menunjukkan kepedulian kita. Jangan sampai kita membiarkan saudara-saudara kita menghadapi penderitaan. Menghadapi kesusahan. Kita harus mau rela membantu, menolong, menunjukkan kasih kita kepada mereka. Siapapun itu, ini adalah ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi mari kita wujud nyatakan kasih kita di tengah-tengah dunia ini. Saling menopang satu dengan yang lainnya. Dan akhirnya dikatakan di situ ada penggarap. Di ayat yang ke-43, Yesus berkata, kerajaan Allah akan diberikan kepada bangsa yang bisa menghasilkan buah-buahnya. Bahkan dalam 1 Korintus 3 ayat 9, Rasul Paulus berkata bahwa kita adalah kawan sekerja Allah. Dalam bahasa Yunani disebut synergoi. Kita mengenal istilah sinergi. Kita harus bersinergi dengan Tuhan untuk menjalankan pekerjaan kita di tengah-tengah dunia ini. Dan inilah panggilan kita di tengah dunia ini. Jadi firman Tuhan pada hari ini mau mengatakan kepada kita, mari kita bekerja dengan baik, mengusahakan damai sejahtera di tengah dunia ini, melalui pekerjaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita sebagai penggarap-penggarap dunia ini. Sebagai penggarap-penggarap kebun anggur dengan mempersembahkan tubuh kita, mempersembahkan segenap hidup kita untuk pekerjaan Tuhan. Mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Apa yang sudah saya persembahkan kepada Tuhan untuk melayani di tengah-tengah dunia ini. Hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk berbuat bagi lebih banyak orang. Bagi siapa saja. Mulailah dari tetangga-tetangga kita. Orang-orang di sekitar kita. Lihat siapa yang membutuhkan pertolongan kita. Berikan pertolongan kita. Ini yang Tuhan kehendaki di tengah dunia ini. Supaya dunia ini semakin teratur. Supaya dunia ini bertumbuh dengan baik sesuai dengan apa yang sudah Kristus ajarkan kepada murid-muridnya dan juga kepada kita untuk kita ajarkan di tengah-tengah dunia ini. Bagaimana supaya kita saling mengasihi. Tidak saling menghujat satu dengan yang lainnya. Tidak saling mengklaim kebenaran. Tidak malah menunjukkan kesombongannya masing-masing. Tetapi mau menunjukkan bahwa kita peduli, bahwa kita mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi tanyakanlah kepada diri kita. Sudahkah kita mengasihi orang-orang di sekitar kita? Karena Yesus berkata, pada hari akhir bukan orang-orang yang berseru kepadanya Tuhan, Tuhan yang akan diselamatkan. Tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Tuhan mau melihat perbuatan kita. Bukan apa yang kita omongkan. Bukan apa yang kita pikirkan saja. Tapi apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Adakah kita membawa damai sejahtera? Adakah kita memberitakan kabar baik di tengah-tengah dunia kita? Atau kita sibuk menyalahkan yang satu dengan yang lain? Kita sibuk menyerang yang lain dan lupa untuk mewartakan kabar baik itu. Jadi berhentilah dalam cara-cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau ada orang di sekitar kita yang mungkin punya cara berpikir yang berbeda, yang mungkin punya perilaku yang berbeda dengan kita, atau punya iman yang berbeda dengan kita, jangan suka menyerang orang lain, tapi kabarkanlah kabar sukacita kepada mereka. Rangkullah mereka dan ajaklah mereka untuk terlibat dalam pelayanan yang lebih baik, menggarap dunia ini, menggarap kebun anggur yang lebih luas, supaya menghasilkan buah-buah yang terbaik. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Tuhan memberkati. Sebagai respon kita atas firman Tuhan pada hari ini, marilah kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan dalam bentuk persembahan kita untuk rumah Tuhan. Dan sambil memberikan persembahan, kita naikkan pujian, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan.
kasih untuk persembahan yang sudah Bapak Ibu Saudara berikan. Tuhan memberkati. Dan marilah kita menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat kami. Kembali kami tersungkur di hadapan-Mu ya Bapa. Kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini, ada begitu banyak orang yang kehilangan mata pencaharian. Ada begitu banyak usaha yang tergoncang. Begitu banyak bisnis yang menghadapi kesulitan. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan, pulihkanlah kehidupan bangsa dan negara kami. Baik dari segi kesehatan, ekonomi, politik sosial, pendidikan, dan semua bidang ya Tuhan. Engkau menjamah bangsa dan negara kami, supaya kami boleh keluar dari krisis yang kami hadapi saat ini. Dari resesi yang saat ini sedang melanda bangsa dan negara kami. Kami percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, menyelamatkan bangsa dan negara kami. Jauhkan kami dari permusuhan antara satu dengan yang lainnya. Tetapi ajarkanlah kami untuk lebih melakukan kasih di tengah-tengah dunia ini. Dan bagaimana kasih itu kami teladankan mulai dari kami sendiri ya Bapa. Ajarlah kami untuk melakukan kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, kepada tetangga-tetangga kami, kepada siapapun yang berhadapan dengan kami. Supaya kasih Kristus boleh semakin tersebar di tengah-tengah dunia ini. Dan semakin banyak orang yang mau melakukannya. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk gereja-gereja-Mu yang Engkau berikan mandat untuk menggarap kebun anggur-Mu, yaitu dunia ini. Supaya kami mengajarkan kepada mereka apa saja yang sudah Kristus ajarkan kepada kami. Mampukan gereja-gereja-Mu menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Supaya kami dapat mewartakan kabar baik, kabar sukacita, kabar damai sejahtera. Dan dunia ini boleh semakin dipulihkan karena tangan Tuhan bekerja melalui gereja-gereja yang telah Engkau pilih dan telah Engkau utus. Jauhkan kami sesama orang-orang percaya untuk saling menyerang satu dengan yang lainnya. Saling mengklaim kebenaran. Tetapi ajarlah kami untuk lebih peduli seorang dengan yang lain. Saling menopang satu dengan yang lain. Supaya kami boleh bersama-sama menjalankan misi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Menjadi penggarap-penggarap yang baik dan menghasilkan buah bagi Kristus. Kami berdoa juga ya Tuhan, lebih khusus untuk gereja kami, GKRI Diaspora Kopilas. Di tengah-tengah pelayanan kami ya Bapa, biarlah Tuhan terus menumbuhkan jemaat kami secara kerohanian ya Bapa. Supaya mereka boleh semakin dekat dengan Engkau ya Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Berkati keluarga-keluarga, biarlah Tuhan mengikat mereka dengan tali kasih Kristus, supaya suami semakin mengasihi istrinya, dan istri semakin mengasihi suaminya, orang tua semakin mengasihi anak-anaknya, dan anak-anak semakin berbakti kepada orang tuanya. Agar supaya Tuhan, damai sejahtera Kristus yang memerintah di tengah-tengah keluarga-keluarga kami. Ajarlah kami untuk terus mengandalkan Tuhan dalam setiap pekerjaan dan usaha kami, dan dalam kesulitan, ajarkan kami hanya mengandalkan Tuhan saja untuk menemukan jalan keluar dari setiap persoalan-persoalan yang kami hadapi. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat-jemaat kami yang saat ini sedang terbaring sakit. Biarlah tangan Tuhan yang memulihkan kesehatan mereka ya Tuhan. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka, tangan Tuhan yang akan menjamahnya dan memulihkan mereka dari sakit penyakitnya. Mereka yang saat ini sedang menghadapi kesulitan ekonomi, Tuhan juga akan bukakan jalan bagi mereka, memberikan jalan keluar yang terbaik, sehingga mereka boleh keluar dari setiap persoalan ekonomi yang mereka hadapi. Untuk anak-anak kami yang sedang menempuh pendidikan, Tuhan berikan wawasan yang terbuka, berikan kecerdasan di dalam pikiran mereka, agar mereka dapat menjalankan proses pendidikan mereka tahap demi tahap dengan baik dan menyelesaikannya tepat pada waktunya. Terima kasih ya Bapa untuk keluarga-keluarga yang juga berhari ulang tahun. Sepanjang minggu ini, Tuhan menambahkan sukacita mereka dengan berkat yang melimpah yang berasal daripada Engkau. Terima kasih ya Bapa, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus,
yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama-sama dengan umat Tuhan di segala penjuru bumi, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Doksologi. Jemaat Tuhan, milik Tuhan, arahkanlah hatimu, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, silakan bersaat teduh. Tuhan memberkati.